Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya, saya berharap kita semua dalam keadaan baik, hati dipenuhi dengan damai sejahtera, dan penyertaan Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan renungan singkat yang terambil dari surat Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Coba perhatikan surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-20. Bagian akhir dikatakan, kamu telah belajar mengenal Kristus. Sepanjang tahun 2023 ini, kita terus diingatkan untuk terus bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian, jemaat PPL seharusnya sudah belajar tentang mengenal Yesus Kristus. Tetapi muncul pertanyaan, sudah sampai sejauh mana pengenalan kita akan Yesus Kristus itu? Apakah terjadi perubahan hidup ke arah yang lebih baik dalam hidup setiap kita? Apakah manusia lama kita sudah kita tanggalkan? Nah, dari ayat tersebut, apa sih ciri orang yang sudah mengenal Yesus Kristus? Dari Efesus 4 ayat 17 sampai 19 ada beberapa ciri orang yang hidupnya sudah mengenal Yesus Kristus. Ciri yang pertama dari orang yang sudah mengenal Yesus Kristus adalah ia tidak memiliki pikiran yang sia-sia. Efesus 4 ayat 17 berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Orang yang tidak mengenal Tuhan memiliki pikiran yang sia-sia. Kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, jangan lagi mempunyai pikiran yang sia-sia. Kita perlu ingat bahwa pikiran itu akan menentukan sikap, dan sikap itu akan menentukan tindakan. Tindakan yang kita ambil akhirnya akan menentukan hasil yang kita capai. Apabila pikiran dimulai dengan kesia-siaan, maka hasilnya juga akan sia-sia. Mari kita isi hidup ini dengan pikiran yang bermanfaat, jauhkan diri daripada pikiran negatif, jauhkan diri daripada pikiran khawatir, pikiran yang diisi dengan ketakutan. Nah, kemudian ciri yang kedua orang yang sudah mengenal Yesus Kristus, di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-18 dikatakan demikian, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Orang yang tidak mengenal Tuhan, pikirannya gelap karena hidupnya jauh dari Allah. Tetapi orang yang sudah mengenal Tuhan memiliki pengertian yang diterangi oleh Allah. Karena orang itu bersatu dengan Allah sehingga hatinya menjadi mudah dibentuk. Mari kita isi hidup ini dengan pikiran yang diterangi firman Tuhan, sehingga Tuhan Yesus Kristus nampak dalam hidup kita. Jauhkan diri dari perbuatan dosa, sehingga hidup kita diisi dengan hal-hal yang baru yang meninggikan nama Tuhan. Kemudian ciri yang ketiga orang yang sudah mengenal Yesus Kristus adalah hidupnya tidak dikuasai oleh hawa nafsu dan menjalaninya di dalam kekudusan. Efesus 4 ayat yang ke-19 berkata demikian, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran.
Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku semuanya, orang yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu. Hidupnya dipenuhi dengan kecemaran. Sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, hidup itu jangan diisi dengan apa yang saya mau, tetapi jalani hidup dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hanya orang yang suci hatinya yang akan melihat karya Allah di dalam hidupnya. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat karya Allah. Mari kita isi hidup dengan penundukan diri kepada kehendak-Nya, benar di hadapan Tuhan, dan kudus di hadapan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.